apa sih yang dimaksud dengan teori tektonik lempeng ini yang di state yang dipublish oleh Bapak Alfred Wegener ini. Nah, jadi teori yang dikeluarkan ini disebut dengan continental drift kayak gitu. Jadi dia ini berpendapat setelah mengamati, dia ini berpendapat bahwa benua-benua itu ketika kita lihat misalnya sambungnya North Amerika, South Amerika, Afrika dan Eurasia ini, ketika kita match, pasangkan, dia itu puzzle-nya cocok gitu. Jadi dia itu membentuk suatu kesatuan. Makanya dia berpikir bahwa dulu ini bumi ini adalah suatu superkontinental atau kontinen yang sangat besar seperti itu. Itu pendapatnya si Bapak Wegener ini yang dia keluarkan pada tahun 1912 itu. Nah, kenapa dia berpendapat seperti itu? Tentu saja ada bukti-bukti pendukung yang dia lampirkan. Nah, dalam tulisannya beliau melampirkan beberapa bukti pendukung kenapa dia yakin bahwa dulu itu bumi itu adalah suatu superkontinental besar yang disebut dengan Pangea seperti itu. Nah, adapun beberapa teori yang dia lampirkan itu, yang pertama misalnya kecocokan garis pantai. Bisa dilihat di sini misalnya South America dan Afrika itu ketika disatukan garis pantainya sangat match kayak gitu. Ini teori mana? Jadi ini adalah teori pertama. Nah, ini ketika South America dan Afrika itu disatukan, garis pantainya itu match, puzzle-nya cocok seperti itu. Jadi itu teori pertama yang beliau meyakinkan. Kemudian dua adalah distribusi fosil. Jadi Bapak Alfred Wegener ini meskipun dia meteorologis, tapi dia juga mempelajari biologi, botani, geologis. Jadi kajiannya itu, bukti yang dilampirkan itu berdasarkan dari aspek-aspek tersebut. Nah, makanya di bukti kedua dia menjelaskan tentang distribusi fosil. Misalnya seperti ini. Ada fosil di South America dengan Afrika, Amerika Selatan dengan Afrika itu ada, ada ini namanya Sinopnathus, ini ada di South America, ada juga di Afrika. Habis itu misalnya ada fosil ini Mesosaurus, mana sih? Ini Mesosaurus yang di South America, adanya di Afrika seperti itu. Nah, kenapa Bapak ini berpikir bahwa dulunya adalah benua yang sama? Nah, fosil ini kan hewan-hewan ini kan hewan-hewan lampau ya, hewan-hewan purba yang ada di zaman dulu. Nah, kalau misalnya dulu nih, misalnya dari South America ke Afrika kan nggak mungkin ada transportation ya, maksudnya si hewan-hewan ini nggak ada jalur ke sana dari South America ini misalnya pindah ke Amerika kayak gitu. Jadi ya salah satu-satunya teori itu yang menguatkan adalah bahwa dulunya itu emang ada satu benua di sini, adalah satu kesatuan, kemudian terpisah tadi continental drift, sehingga ya akhirnya hewannya si Sinopnathus ini sama Mesosaurus ini ya ada di South America, ada di Afrika seperti itu. Itu teori kedua. Kemudian ada teori ketiga yang dilampirkan adalah tentang kesamaan jenis batuan kayak gitu. Jadi kesamaan jenis batuan misalnya di South America ini sama di Afrika ini setelah dilakukan mapping kayak gitu ternyata batuannya menerus kayak gitu. Pegunungan yang di sini di South America sama Afrika dilakukan mapping, batuannya itu match. Jadi cocok seperti itu yang ketiga. Yang kemudian keempat adalah tentang paleoclimate. Karena beliau ini meteorologis, tentu saja hal ini menjadi aspek yang menjadi concern beliau. Jadi ini adalah kondisi glasiasi yang terjadi di sekarang yang kanan, kemudian yang kiri itu adalah yang prediksinya Bapak ini. Jadi begini dia bilang. Jadi seperti kita lihat di gambar kiri itu, jadi dulu tuh 250 juta tahun lalu itu terjadi iklim dingin yang panjang. Jadi ada masa glasiasi. Jadi di sini di Antartika, terus Afrika bagian selatan, India bagian barat, South Amerika bagian timur itu kena glasiasi. Nah, Bapak Alfred Wegener mengungkapkan bahwa dulu itu glasiasinya tuh sampai Afrika Utara sini kayak gitu. Sampai terus South Amerika bagian utara dan barat sini. Cuma teori ini dibantah oleh saintis kebumian karena dia bilang pada masa yang sama, periode yang sama, pada masa glasiasi ini di daerah di Afrika, Eropa dan lain ini malah terjadi musim tropis kayak gitu karena ada buktinya bahwa ada batu bara terbentuk di sana seperti itu. Jadi teori ini tuh yang ini ditolak seperti itu. Kemudian teori-teori ini yang dikemukakan oleh Bapak Wegener ini sebenarnya mendapat banyak fans karena tadi cukup komprehensif ya, masuk akal, secara logik kita pikir masuk akal. Cuma kan pada zaman dulu teknologi belum berkembang seperti itu ya.
Jadi banyak yang belum dibuktikan secara ilmiah, secara teknologi. Ini tuh bukan maksudnya kayak gini. Jadi dia tuh ada distribusi mapping, fosil dan segala macam, tapi belum ada yang lebih komprehensif lagi seperti itu. Jadi mereka tuh berpikir bahwa oke, ini masuk akal, cuma Bapak bisa nggak jelasin kenapa itu apa penyebabnya continental drift itu? Kenapa benua itu berpisah kayak gitu? Apa yang menyebabkan tektonik lempeng itu bergerak? Nah, si Bapak ini nggak bisa menjelaskan itu. Si Alfred Wegener pada tahun itu belum bisa menjelaskan itu. Kemudian dia sampai meneliti dan segala macam ini. Akhirnya dia meninggal pada tahun 1900-an ini dia meninggal dan sampai akhirnya teorinya mati seperti itu karena plate tectonic movement ini nggak bisa dijelaskan. Kemudian orangnya meninggal, akhirnya selama 2-3 dekade teori ini tuh tenggelam seperti itu sampai akhirnya perkembangan teknologi dimulai seperti itu. Kemudian akibat perkembangan teknologi jadi muncullah banyak saintis baru seperti itu. Jadi sejarahnya itu setelah Bapak Wegener meninggal itu 1930-an kan, kemudian Amerika itu pas awal asal World War II, Perang Dunia II itu mereka udah mulai membentuk naval kayak gitu, kayak Army Laut, Marines kayak gitu. Nah dari situ dimulai penelitian-penelitian, jadi muncullah saintis kayak Maritarp kayak gitu. Siapa namanya si Bapak Bruce ini, yang kemudian mereka itu melakukan dengan teknologi yang dimiliki itu. Pada tahun 50-an, 1950-an mereka itu melakukan pemetaan batimetri atau pemetaan profil dasar laut seperti itu. Nah, itu yang kemudian setelah pemetaan batimetri ini keluar, kemudian orang-orang mulai percaya, wah kayaknya teori Bapak Wegener masuk akal nih seperti itu. Nah, kemudian sampai tahun 1962 muncullah teori yang semakin menguatkan bahwa continental drift itu benar adanya. Nah, yang dikemukakan oleh Bapak yang bernama Harry Hess ini pada 1962. Nah, dia itu teorinya adalah tentang sea floor spreading atau pemekaran lantai samudra seperti itu ya. Nah, dalam teorinya ini dia bilang bahwa di lantai samudra itu ada bagian kulit bumi yang dinamakan MOR yang mengalami pemekaran yang disebabkan oleh gaya tarikan seperti itu yang digerakkan oleh arus konveksi. Ya, itu ada arus konveksi di sini, kemudian magma naik dari bawah, kemudian membeku di atas seperti ini. Seperti itulah proses untuk sea floor spreading ini. Nah, untuk mendukung teori sea floor spreading ini, si Bapak Hess ini kan mengeluarkan tulisan ya, namanya kalau nggak salah judulnya The Origin of Ocean Basin kayak gitu. Jadi ada beberapa supporting evidence, yaitu bukti pendukung yang dia lampirkan untuk mengatakan bahwa iya benar nih ada sea floor spreading gitu. Yang pertama itu adalah itu dari peta batimetri. Nah, kemudian mereka bikin profil nih dari sini, dari Amerika Utara sampai Europe, mereka bikin profil. Nah, anggapan selama ini sebelum profil batimetri ada bahwa dasar laut itu tuh cuma datar-datar aja gitu, kumpulan pasir, datar, kayak pendataran. Ternyata setelah adanya batimetri ini opini itu terbantah. Nah, ternyata setelah dilakukan profiling dari Amerika Utara ke Europe ini, di dasar laut tuh nggak datar seperti itu. Jadi ada pedataran, kemudian ada punggungan, ada ridge di sini, kemudian datar lagi. Nah, kemudian inilah yang kemudian mendasari yang membuat yakin bahwa di sana tuh emang ada suatu punggungan, tengah punggungan kayak gitu, tempat keluarnya rekahan, tempat rekahan, kemudian tempat keluarnya magma dari bawah seperti itu. Itu bukti pendukung pertama yang dipaparkan. Yang kemudian ada bukti lain, misalnya ini tentang age of oceanic lithosphere atau batuan di kerak samudra seperti itu. Nah, kalau berdasarkan teori kita kembali slide nih. Berdasarkan teori ini yang harus sea floor spreading ini misalnya seperti ini. Ketika ada rekahan, kemudian magma naik dari bawah seperti ini. Nah, kan ada batuan yang telah ada sebelumnya di sini. Jadi sea floor spreading itu gerakannya divergen ya. Jadi arahnya berlawanan. Jadi ada yang arah kiri begini, kemudian ada yang ke arah kanan. Kemudian ketika terjadi gerakan ini divergen ini terbuka, ada rekahan. Kemudian naiklah ini dari bawah, magma dari bawah.
ketika magma ini naik dari bawah, nah magma yang sebelumnya atau batuan-batuan yang tua yang sebelumnya ada di sini dia bergeser ke sini ke arah kiri atau bergeser ke arah kanan seperti itu ya. Jadi makanya yang naik di sini adalah batuan yang lebih muda, dan proses itu terjadi lagi ketika magma baru naik lagi dari bawah. Yang atas sebelumnya yang lebih tua bergeser ke kiri atau ke kanan dan berulang-ulang. Nah, jadi berdasarkan teori seperti itu, jadi harusnya kita tahu bahwa, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa batuan yang berada di punggungan MOR itu harusnya dia lebih muda dibanding batuan yang berada yang jauh dari MOR seperti itu. Kemudian ketika dilakukan pemetaan batuan ini, umur batuan ini, kemudian benar aja terbukti bahwa seperti ini, misalnya bisa dilihat ini age of oceanic lithosphere. Nah, jadi ini yang merah ini ya, ini merah itu umurnya lebih muda, ini dalam million years, 1 juta tahun. Jadi semakin ke arah kanan ini semakin tua umurnya. Nah, ini yang merah adalah MOR, Mid Oceanic Ridge. Nah, dia umurnya sekitar 0 sampai 20 juta tahun. Kemudian semakin menjauh ke arah MOR, warnanya udah kuning, 40 sampai 60 juta tahun. Kemudian semakin jauh warnanya udah ke hijau, 80, 100 juta, 120 juta tahun dan seterusnya seperti itu. Jadi itu terbukti. Kemudian yang kedua adalah bukti pendukung ketiga, yang ketiga adalah tentang ketebalan sedimen seperti itu. Jadi harusnya ketebalan sedimen itu kan dari MOR, dari punggungan tengah samudra ke menjauh dari MOR itu dia lebih tebal seperti itu misalnya. Ini dari A ke B, harusnya B lebih tebal, C lebih tebal, dan D lebih tebal lagi. Jadi kalau misalnya A 5 cm, B mungkin lebih tebal lagi 10, C lebih tebal lagi, dan D, dan seterusnya. Kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu tadi, karena pergerakan divergen itu, jadi batuan yang lebih tua itu yang bergerak ke arah luar, ke arah kanan dari punggungan. Jadi dia akumulasi sedimennya harusnya lebih banyak karena proses karena waktu yang dia untuk berakumulasi itu lebih panjang seperti itu. Kemudian hal ini didukung oleh ada pemetaan untuk ketebalan sedimen di sini di daerah seafloor dan sekitarnya. Nah, ini adalah daerah ini adalah ketebalannya dalam meter seperti ini. Misalnya daerah sini, yang warna biru ini atau yang di seafloor ini di samudra, itu dia itu ketebalannya tipis, 0 sampai 500 meter. Terus semakin menjauh dari seafloor ini dia semakin tebal, semakin ke warna hijau, kuning, jadi bisa 5.000 sampai 2.000-an meter seperti itu. Jadi itu teori yang disampaikan oleh si Bapak Harry Hess ini yang kemudian menjadi populer dan diterima sehingga menjadi pendukung juga dari teori yang pertama dikemukakan oleh Bapak Alfred Wegener tadi, seperti menguatkan. Kemudian teori-teori inilah yang kemudian dipakai untuk menjelaskan pergerakan lempeng di masa sekarang, seperti itu. Lalu kemudian tadi menjawab dari teori Bapak Alfred Wegener, dibilang kenapa sih yang dia tidak bisa membuktikan apa sih penyebabnya dari si tectonic plate ini bergerak gitu loh. Nah, ternyata tectonic plate itu kan seperti ini simulasinya ya. Jadi dia ada kayak papan yang dia itu terapung di atas massa fluida kayak gitu, zat fluida seperti itu. Nah, kalau kita contohkan misalnya di air, misalnya kita rebus air, kemudian ketika panasnya kena api mendidihkan ini air, kemudian dia panas bagian bawah, bagian panas ini kemudian naik ke atas, kemudian bagian yang dingin dari air ini kemudian turun ke bawah. Nah, itu yang disebut dan ini bersirkulasi terus, bersiklus terus. Ini yang disebut dengan arus konveksi. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa tektonik lempeng itu bisa bergerak dari si arus konveksi ini, kayak gitu. Nah, habis itu sumber panasnya dari mana? Oke, kita tahu sekarang yaitu dari arus konveksi, ya, di mana di sini ada panas, kayak gitu. Ada panas yang menyebabkan terjadinya si arus konveksi ini sehingga plate movement, terjadi pergerakan lempeng. Nah, sumber panasnya dari mana? Ada dari peluruhan radioaktif sama gradien geothermal seperti itu. Nanti dari peluruhan radioaktifnya dia meluruhkan unsur sehingga melepaskan energi panas. Sementara gradien geothermal itu semakin ke bawah dia termalnya atau suhunya semakin naik seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan pergerakan lempeng itu seperti itu.
Nah, kemudian tadi itu sudah dijelaskan tentang lempeng-lempeng kayak gitu. Kemudian ada yang disebut dengan boundaries atau batas. Nah, boundaries ini adalah batas di mana satu lempeng bertemu dengan lempeng lainnya seperti itu. Jadi itu disebut dengan boundaries, flat boundaries kayak gitu. Jadi ketika lempeng satu bertemu dengan lempeng lainnya, nah itu titik temunya itu disebut dengan boundaries seperti itunya. Nah, dalam pergerakan lempeng sendiri ada beberapa jenis boundaries. Seperti itu ada divergent boundaries, ada convergent boundaries, terus ada transform fall boundaries seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah divergent boundaries. Jadi divergent itu adalah dia pergerakan lempeng itu untuk saling menjauh satu sama lainnya kayak gitu akibat adanya tensional force atau gaya tarik seperti itu. Nah, akibat pergerakan lempeng ini bisa dilihat di gambar 2. Akibat pergerakan lempeng yang divergen ini kemudian terjadi penipisan kerak bumi semakin menipis. Kemudian karena ini lapisannya sudah tipis, akhirnya magma dari bawah, sumber panas dari bawah ini bisa tembus ke atas sini, naik. Itu tadi yang membentuk MOR seperti itu ya. Jadi divergent boundaries ini dia kalau di permukaan, di surface, dia itu membentuk rekahan, sesar, scarp. Tapi di bawah permukaan dia membentuk sea floor spreading. Di di lantai samudra, di sea floor, ocean floor, dia itu membentuk sea floor spreading seperti itu. Lalu kemudian ada yang disebut dengan convergent boundaries. Jadi convergent boundaries itu adalah pergerakan lempeng yang saling mendekat seperti itu. Nah, pergerakan yang lempeng saling mendekat itu dikategorikan ke dalam 2. Ada yang disebut dengan abduksi, ada yang disebut dengan subduksi. Nah, yang pertama ada subduksi. Jadi subduksi itu ada pergerakan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Misalnya ini antara lempeng samudra Filipina dengan Pasifik. Kemudian ada pergerakan lempeng benua dengan lempeng samudra. Lalu kemudian ada convergent boundaries juga yang masuk dalam abduksi. Abduksi itu kerak benua ketemu sama kerak benua kayak gitu. Hasilnya apa ya? Misalnya terbentuknya pegunungan Himalaya kayak gitu yang tiap tahun tumbuh tiap tahun tumbuh setiap 1 inci apa 2 inci setiap tahun kalau saya tidak salah ingat. Nah, karena terjadi terus penunjaman di antara ini si kerak benua ini, Indian Continental sama ASEAN Continental ini, penunjaman terus terjadi ya, gunungnya juga makin naik, makin tinggi, makanya Everest tiap hari bertambah ketinggiannya seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan transform boundaries seperti itu. Nah, transform boundaries itu adalah pergerakan saling berpapasan, seperti saling bergeser satu sama lainnya. Nah, contohnya aktivitas yang bisa dihasilkan dari si transform boundaries ini ada earthquake, tsunami, terus ini juga salah satu aktivitas dari mereka ini. Contohnya yang paling terkenal adalah sesar San Andreas, yaitu pergeseran antara Pacific Plate sama North American Plate atau lempeng Pasifik sama lempeng Amerika Utara seperti itu. Nah, lalu kemudian mungkin saya paparkan sedikit hubungan antara tektonik lempeng dengan ore deposit, karena di sini juga ada mahasiswa teknik pertambangan seperti itu ya. Jadi keterdapatan ore deposit itu ada di batas lempeng divergen, ada juga di batas lempeng konvergen seperti itu. Jadi yang pertama di batas lempeng divergen dulu nih. Nah, di batas lempeng divergen seperti ini, misalnya di MOR itu biasanya kan di sini di Rift Valley itu biasanya ada sirkulasi hidrotermal sehingga ada si hot spring. Nah, hot spring ini kalau terpresipitasi dia bisa membentuk mineral biji, mineral logam seperti itu. Nah, kemudian terbentuk di sini mineral logam, kemudian dia akan karena pergerakan divergen. Ingat, divergen adalah pergerakan saling menjauh. Kemudian karena ada pergerakan divergen, dia akan bergerak keluar. Dia terakumulasi keluar sini, terbawa di suatu tempat. Mungkin nanti akan ditemukan di Island Arc, kayak gitu. Seperti itu akumulasinya, kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh di
Siprus, Yunani. Nah ini tuh contohnya dulu itu dia itu dari sea floor ini lantai samudra, hot spring yang kemudian terpresipitasi, kemudian bentuk mineral biji logam, koper, tembaga. Nah kemudian terakumulasi satu begini nih, kemudian inilah yang ditambang nih sama orang-orang di Siprus kayak gitu. Ini tambang koper, tembaga kayak gitu. Nah, kemudian untuk di Convergen sendiri, misalnya ada di Island Arc kayak gitu. Nah, biasanya ada di volcano itu yang ada sitik, ada hot spring. Nah, di situ tuh yang bisa jadi akumulasi dari mineral bijinya kayak gitu. Lalu itu mungkin untuk teori tektonik lempeng seperti itu ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya dulu tentang teori tektonik lempeng, dipersilahkan. Sebelum lanjut mungkin ke pengantar strukturnya sekali Pak ya. Saya nggak bisa lihat ini bukan karena full di sini. Bentar, saya ke zoom dulu kali ya. Iya, soalnya ke zoom ini. Oke, baik. Ini masih sharing screen kan Pak ya? Ini masih sharing screen kan Pak ya? Masih ya? Masih Bu, masih. Oke, baik Pak. Kalau dari sini nggak ada yang tanya Bu. Oke, baik Pak. Saya lanjut aja kalau gitu Pak ya. Baik, kemudian kita akan lanjut ke, sebentar maaf, saya anukan dulu ini. Nah, ya. Oke, baik. Selanjut dulu. Sudah tampilan slideshow Pak? Sudah Bu, sudah. Udah slideshow Pak? Ya, sudah baik, Bu. Pak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur batuan kayak gitu. Jadi struktur batuan di geologi itu ada dua. Menurut Bapak Spencer, katanya struktur geologi itu ada dua, ada struktur primer dan struktur sekunder. Gitu. Jadi struktur primer adalah struktur batuan yang terbentuk yang berhubungan dengan saat pembentukan batuannya. Jadi dia strukturnya itu terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuannya. Jadi skalanya bisa mikroskopik, lokal, regional, seperti itu. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau di batuan beku ada columnar joint, sitting joint, pillow lava. Terus di batuan sedimen ada graded bedding, cross bedding, convolute, triple mark. Terus di batuan metamorf misalnya ada foliasi seperti itu. Ini mungkin bisa dilihat gambarnya. Yang gambar kiri yang pertama graded bedding. Jadi ada gradasi ukuran butir. Ini normal graded bedding. Jadi ukuran butirnya bergradasi dari bawah ke atas, menghalus dari kasar, terus menghalus ke atas. Ada normal graded bedding. Terus ada juga reverse graded bedding yang kasarnya di atas dan yang halusnya di bawah. Kemudian ada ripple mark atau bahasa Indonesianya gelembur gelombang. Kemudian ada cross bedding atau lapisan silang siur, kemudian ada convolute bedding seperti itu. Ini untuk struktur primer di batuan sedimen. Lalu kemudian ada struktur primer di batuan beku, misalnya di sini ada pillow lava atau lava bantal, dua gambar paling kiri. Kemudian ada dua gambar paling kanan itu columnar joint atau kekar tiang. Jadi yang gambar kanan paling atas ini kekar tiangnya diambil daerah dekat rumah saya Pak nih kebetulan nih. Ini kekar tiangnya, dia kekar tiang paling besar se Indonesia Raya, the largest columnar joint Indonesia. Kalau adik-adik dari Akprin, mahasiswa dari Akprin, bapak-bapak, Pak Suban, Pak Widi mau datang ke sini boleh Pak. Ini the largest columnar joint Indonesia dan still pristine, masih alamiah Pak. Jadi kan kalau saya tidak salah ingat ada dua situs columnar joint paling gede di Indonesia, salah satunya di situs Gunung Padang. Cuma situs Gunung Padang tuh udah mengalami pemindahan oleh manusia gitu, ada campur tangan manusia. Nah ini si columnar joint di daerah saya ini masih pristine banget, jadi belum ada campur tangan manusia. Kebetulan letaknya agak jauh dari pemukiman, dia di pantai, jadi kita kesananya harus naik boat, makanya dia belum ada aktivitas yang mengganggu di sini, seperti itu Pak.
Nah, ini untuk di struktur batuan beku. Lalu kemudian ada di batuan metamorf, ada foliasi, misalnya yang nampak di batuan skismika sama di batuan gneiss, seperti itu. Lalu kemudian ada yang dimaksud dengan struktur sekunder. Nah, struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah batuannya terbentuk, gitu. Post rock forming, setelah batuannya terbentuk. Nah, siapa aja misalnya ya ada rekahan ini atau join, fracture, terus kemudian ada sesar, kemudian ada lipatan, seperti itu. Ini misalnya bisa dilihat pada gambar. Yang gambar kiri itu misalnya ada sesar di sini. Terus yang di kanan misalnya ada kekar di sini, kelihatan di sini ada kekar sistematik ya, seperti itu, kekar yang berpasangan. Lalu kemudian ada lipatan, ada lipatan antiklin di gambar kiri. Kemudian ada lipatan sinklin yang di gambar kanan, seperti itu. Ini untuk contoh-contohnya. Lalu kemudian ini adalah hubungan di antara keduanya, antara geologis struktur primer dan sekunder, kayak gitu. Disebutkan bahwa geologi struktur ya memang mempelajari struktur sekunder, akan tapi pengetahuan tentang struktur primernya itu diperlukan karena banyak batuan itu walaupun sudah terubah secara sekunder tapi bisa dikenali melalui struktur primernya, seperti itu. Walaupun terdeformasi tapi masih dikenali dari struktur primernya, seperti itu. Nah, fokus utamanya di struktur itu ya ini tadi, kekar, sesar, dan lipatan, seperti itu. Nah, lalu ini adalah cara mempelajari struktur geologi. Jadi mungkin nanti akan selain dalam teori akan kita campurkan, akan kita tambahi, mix dengan praktikum. Jadi secara umum ada dua cara untuk mempelajarinya, yaitu secara deskriptif dan geometrik statistik, seperti itu. Jadi stepnya seperti ini untuk yang deskriptif. Jadi seperti dari bahasanya ini deskriptif artinya mendeskripsi. Jadi ya mengenali jenis struktur batuan, kemudian mengetahui bentuknya dalam 3 dimensi dari data 2 dimensi yang sudah kita ambil. Kemudian melakukan pengukuran kayak lebar, panjang, tinggi, simetris, asimetrisnya dari suatu struktur tersebut. Kemudian melakukan mengukur dan memetakan poros lipatannya, besar penunjamannya. Kemudian melakukan dokumentasi berupa lukis, sketsa, foto, lalu kemudian diinterpretasi cara pembentukannya. Lalu yang kedua ada geometri statistik. Nah, di sini yaitu digambar geometriknya dengan menggunakan data statistik, seperti itu. Nah, data statistik yang dimaksud itu seperti bidang-bidang, struktur bidang dan struktur garis, seperti itu. Kemudian nanti mungkin akan ada praktikum, ya bukan mungkin, akan ada praktikum nanti mengenai struktur bidang dan struktur garis ini. Nah, kemudian struktur bidang dan struktur garis ini kemudian dipetakan, dikelompokkan sehingga membentuk suatu diagram-diagram yang bisa menggambarkan suatu pola struktur tersebut, kayak gitu. Jadi memang dia agak ini karena banyak melakukan pengukuran, beratus-ratus pengukuran yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu software atau dihitung manual yang kemudian sehingga nanti terbentuk suatu diagram pola struktur itu sendiri, seperti itu. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengantar tektonik lempeng seperti itu, Pak Widi, Pak Suban. Mungkin ada yang mau bertanya? Jangan susah-susah Mas, tanyanya sama Pak Suban aja sama Pak Widi. Ya? Off, ya on cam, Bu. Bisa nanya, Bu. Iya ya. Pak, gimana Pak? Mau nanya, Bu. Ya, Pak. Fotonya tadi di mana ya, Bu? Foto yang mana Pak ya? Foto yang kolumner tadi, Bu. Oh, di dekat tempat tinggal saya ini, Pak. Di daerah mana, Bu, kalau boleh tahu? Ini, Pak. Ini. Yes. Ini di daerah namanya Tanjung Mariam, Pak, lokasi pastinya. Oh, Tanjung Maya.
Bagus sih Bu. Iya Pak, biasanya saya kalau lagi liburan tuh ini Pak suka ngajak orang-orang ke sana kan, ngetrip gitu Pak. Iya, kelihatan bagus itu Bu. Satu, Saya pernah iya Pak, ini satu pantai loh Pak. kalau sama Gimana Pak? Batu Bolok itu foto batu beda ya? Gimana Pak? Di Gimana? Batu Bolong di foto batu Batu, juga ada gimana tuh Pak? Jawa Barat Baik Pak. beda ya? Oh Sumba Barat ya Pak. Saya belum lihat sih Pak yang di Oh Sumba belum, Barat. tadi beda ya Bu? Jauh ya? Belum Pak, belum Pak. Kalau di sana Enggak, ini kalau dari Sumbawa, ya Pak. Gimana Pak? oke, mungkin nanti Ini kalau lain ke sana bisa diantar Bu. iya Pak. Kalau dari Sumbawa masih 6 jam sih Pak. Karena ini di daerah Bima kan Pak ya, beda kabupaten seperti itu. Nah, kampung saya di sana Pak. Oh iya. Ke timur Iya, lagi Bu kayak ya gitu. berarti. Ya, ke timur lagi Pak. Betul. 6 jam ke timur lagi Pak dari Sumbawa. Ke arah NTT ya Bu ya? Ya, betul Bu. Ini sudah border sama NTT Pak. Kampung saya itu udah border sama NTT banget. Oke. Baik, mungkin nanti kalau bisa jalan-jalan ke sana bisa diantar Bu. Ditunggu Pak. Semoga ada kesempatan Bu. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang Amin. bertanya. Ada Pak Widi. Ada Pak Widi menjawab, tenang anak-anak. Ada bonus Tupperware katanya. Ada bonus Tupperware dari Pak Widi tapi Pak, bukan saya. Ayo siapa? Disediakan loh ini ya. Ini seragam banget ya Pak, pakai baju warna apa nih, merah ya? Emang Iya, Bu, seragam baju Korsa PDH merah. apa seragam banget. Dari kemarin juga pakai merah Pak. Iya, nggak Rapi pernah banget ganti, dari Bu. kemarin juga pakai merah. Belum pernah dicuci kali Pak nih. Ya semoga Masya Allah, bagus Pak, bagus, hemat baju juga. ya, satu semester harus pakai, tapi ya mudah-mudahan dicuci ya. Iya Pak, baik. Kalau tidak ada mungkin yang teman-teman dari Sumbawa mungkin ya. Teman-teman dari apa namanya, dari apa, adik-adik dari Sumbawa. Guru. Sudah jelas, Bu. Iya baik, terima kasih deh. Cek. Iya, Imasnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irsat Al-Hafiz dari HMTG Gaya. Di sini saya mau bertanya tentang struktur yang kolumnar join tadi Bu. Nah, kolumnar join itu terbentuknya kenapa Bu? Apakah ada erosi di situ atau ada tekanan atau ada apa ya di situ Bu? Itu. Kemudian yang kedua tentang San Andreas mungkin Bu. Nah, San Andreas itu kan sesar tadi Bu. Jika di posisi sesar itu terjadi tension gitu Bu, atau yang menjauhnya suatu benua Bu, itu bisa nggak itu benuanya terpisah Bu, jadi pulau baru lagi Bu? Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Baik, siapa tadi Masnya ya? Nggak kedengaran namanya. Irsat Bu. Baik Mas, siapa tadi kolumnar join ya Mas ya? Nah, apa sih namanya, kolumnar join ini kan Mas, dia itu dari pembekuan magma yang terjadi secara cepat seperti itu kan. Jadi ketika ada sumber magma kemudian naik ke permukaan, kemudian terjadi pendinginan secara cepat yang pertama. Jadi kulit luarnya itu yang mendingin dulu secara cepat. Nah, awalnya sebenarnya belum langsung terbentuk cantik seperti itu, seperti ini kayak yang apa namanya, heksagon atau pentagon seperti itu kan, yang segi 5 atau segi 6 seperti itu. Awalnya itu cuma 3 junction gitu.
kayak apa sih tree-junction itu persimpangan segitiga kayak gitu kan. Jadi rekahan-rekahannya itu pertama itu membentuk simpang segitiga dulu, kemudian simpang-simpang segitiga ini kemudian saling bertemu kayak gitu sehingga membentuk suatu kolumnar ini atau suatu kekar kayak suatu tiang seperti itu. Nah, bentuknya kan yang umum itu pentagon atau heksagon segi 6 kayak gitu. Cuma yang saya tahu kemarin itu yang paling banyak adalah segi 6 ya katanya. Terus kenapa katanya segi 6 paling apa namanya banyak dijumpai karena katanya segi 6 itu bentuk heksagon itu adalah bentuk yang paling stabil kayak gitu. Jadi shape untuk heksagon itu shape yang paling stabil. Kenapa? Makanya mereka itu membentuknya itu seperti itu kayak gitu ya Mas ya. Singkatnya seperti itu sih, yang dari pendinginan magma secara cepat naik ke permukaan, ada rekahan. Jadi rekahannya pertama membentuk tree junction, simpangan segitiga yang kemudian simpang-simpang ini saling bertemu, kemudian membentuk suatu itu tadi kolumnar tiang seperti itu Mas. Kalau mungkin dari saya, mungkin nanti Pak Widi bisa tambahkan atau Mas Subhan. Kemudian untuk yang sesar San Andreas Mas ya. Nah, kan sesar San Andreas itu tadi ditanyakan apabila bergerak terus seperti itu apakah bisa jadi suatu benua terpisah kayak gitu misalnya kan. Nah, mana tadi itu kita kembali ke sesar Andreas tadi. Sesar Andreas. Nah, ini kayak gini kan Mas. Nah, kan kita bilang tadi bahwa continental drift itu artinya ada pergerakan saling menjauh. Jadi drift away, jadi menjauh antara satu dengan yang lainnya. Kayak divergen itu terjadinya terjadinya seafloor spreading itu karena ada gaya tarik. Jadi yang satu lari kanan, satu lari kiri, kemudian berpisah seperti itu. Nah, kalau untuk sesar Andreas, kalau untuk pergerakan transform boundary seperti itu, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa mungkin akan terjadi suatu benua baru karena ini kan gerakannya geser-geser ya, kayak gitu, geser ke depan, kayak gitu. Dan mungkin kalaupun bisa menjadi suatu benua terpisah itu tuh makan waktu yang lama banget. Mungkin seperti itu Mas ya. Dan karena gerakan ini cuma bergeser, nggak ada saling menjauh ya, mungkin bisa menjauh, bergeser ke arah depan sana, misalnya mana tuh nih ke sini, kayak gitu. Tapi untuk drift away kayaknya tidak deh sepertinya Mas. Kalau yang bisa drift away itu yang ke arah sini kayak gitu, divergen. Mungkin gitu kalau dari saya Mas ya. Mungkin Pak Wisdi atau Pak Subhan bisa tambahin Pak untuk kemungkinan bahwa akan ada benua baru yang terbentuk dari pergerakan transform boundary seperti ini Pak. Sudah terjawab Bu katanya Bu. Terima kasih Bu Yaya. Masuk suara saya itu. Masuk Bu. Maaf tadi saya mute. Oke, ya jadi gitu tadi Bu, sudah terjawab katanya. Sudah cukup puas dengan jawabannya Bu. Iya, mohon maaf ya Mas Aldi, Mas Alfi, Mas siapa ya tadi ya. Kalau jawabannya kurang. Irsyad Bu namanya Bu. Ya, gimana Pak? Namanya Irsyad Bu. Oh Irsyad, ya Allah jauh banget Irsyad ke Aldi Alfi. Yes. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Itu ada lagi yang mau tanya Bu Yaya, masih diizinkan Bu? Aduh Pak, rajin banget Pak. Oh my God, rajin banget Pak. Kebetulan ya, Pak. sesuai warna jaketnya merah membara Bu, jadi semangat mereka. Aduh, Mas jangan terlalu semangat Mas. Lapar saya soalnya. Canda. Ini Mas, ada mahasiswa yang mau tanya lagi. Ya, nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Nama saya Hidayat. Saya ingin bertanya. Iya Mas. Biologi Iya Mas. struktur kan Hidayat. bagi menjadi dua tuh, ada struktur primer, struktur sekunder. Kalau struktur sekunder kan terbentuk setelah Iya Mas. kan
batuan, sedangkan yang primer itu sebelum pembentukan batuan. Nah, pertanyaan saya, kalau kalau struktur sekunder itu kan dipengaruhi oleh gaya tektonik, sedangkan kalau struktur primer itu terbentuknya dipengaruhi oleh apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Mas Hidayat ya tadi ya kalau saya nggak salah. Nah, jadi baik Mas. Jadi tadi itu ada dua struktur, ada struktur primer dan sekunder kayak gitu. Kalau struktur primer itu terjadi terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuannya seperti itu. Sedangkan si struktur sekunder terjadi pos batuannya terbentuk. Jadi batuannya dulu terbentuk, baru si strukturnya terbentuk seperti itu. Nah, misalnya nih Mas, kan misalnya kita contohin si cross bedding ini Mas ya. Jadi cross bedding ini misalnya contohnya Mas. Jadi dia ini terbentuk adalah kira-kira kenapa bisa seperti ini Mas bentuknya? Ada silang ke sini, terus kemudian ada ke sana. Jadi ada yang arahnya ke arah kiri begini, terus ada yang ke arah kanan. Nah, salah satu aspek yang mempengaruhi itu di sini itu adalah biasanya cross bedding itu kan adanya di gurun pasir kalau saya tidak salah ingat ya kayak gitu. Jadi di sini tuh yang proses yang mempengaruhi itu adalah angin seperti itu misalnya Mas. Jadi ada angin dari arah sana, kemudian dia membentuk lapisan ke arah kiri ini seperti misalnya mana pointer. Kemudian ada angin lagi dari arah yang berlawanan, kemudian membentuk lapisan membentuk lapisan yang arah sebaliknya seperti itu Mas. Jadi mana sih ini? Enggak gerak, sorry. Kemudian, nah, jadi terbentuklah lapisan yang berbeda arah ini seperti itu Mas. Jadi misalnya ini angin yang berpengaruh. Terus misalnya ada di graded bedding ini Mas, misalnya kan di sini nih ada gradasi ukuran butir ya. Ada ukuran menghalus ke atas gitu, dari kasar kemudian menghalus ke atasnya. Di sini tuh dia itu dipengaruhi oleh kekuatan arus misalnya seperti itu Mas. Jadi misalnya pas dia terendapkan pertama kali itu kayak gitu arusnya itu keras kayak gitu kencang, jadi batuan yang di bawah juga besar-besar, kemudian semakin lama arusnya semakin tenang, kemudian material yang di bawah pun semakin halus seperti itu Mas. Kemudian sehingga pada suatu masa mereka terendapkan sehingga terjadilah suatu struktur graded bedding ini. Mungkin seperti itu Mas, salah satunya yang bisa saya contohkan seperti itu Pak. Halo Pak. Iya Bu, sudah terjawab Hidayat? Ya, namanya Hidayat tadi Bu yang tanya Bu. Iya, baik Mas Hidayat, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Kalau memang sudah cukup, masih ada satu lagi Bu, masih penasaran. Ya Allah, semangat membara banget Mas, ya silakan. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama Iya, makasih Mas. Biasa dipanggil Nggak kedengaran Mas, Muhammad apa? Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Saputra, dipanggil Rafli. Oke, Mas Rafli ya. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan terjadinya arus konveksi yang ada pada lempeng samudra yang ada pada Oke, Mas. pergerakan konvergen? Terima kasih. Oke Mas. Baik Mas. Tadi di slide ada size stating Mas di bagian paling bawah ya, mungkin nggak kelihatan ya. Jadi kan arus konveksi itu pergerakan arus yang muter-muter itu siklusnya dari panas, kemudian sebentar, sorry, ke slide dulu. Jadi dia itu mana? Sebentar. Nah, jadi dia itu kan Mas, ini ya. Jadi ada boiling water. Jadi kalau dicontohkan itu kan kayak boiling water ya. Kenapa yang merasakan ini? Yang terjadinya arus konveksi ini. Jadi ketika dipanaskan dari bawah, kemudian material yang panas dari bawah itu naik ke atas kayak gitu. Kemudian yang dinginnya turun ke bawah. Kemudian siklusnya terjadi berulang-ulang. Inilah disebut dengan arus konveksi. Nah, ini kita tahu panas, tapi sumber panasnya dari mana? Nah, di sini ada dua sumber
yang kita ketahui, yaitu yang pertama dari peluruhan radioaktif kayak gitu. Jadi ketika suatu unsur meluruh, nanti dia akan melepaskan energi panasnya yang pertama. Terus yang kedua, ada yang disebut dengan gradien geotermal. Jadi gradien geotermal itu dia itu ada peningkatan suhu. Jadi setiap penambahan kedalaman, makanya suhunya juga itu akan bertambah seperti itu. Misalnya tadi kayak di sini ya. Kayak di sini. Nah, di sini misalnya dari misalnya dari outer core aja nih. Dia kan dari atas litosfer ke bawah outer core sampai paling bawah inner core. Nah, di outer core ini suhunya 8.000 Fahrenheit, 4.000-an derajat Celcius. Kemudian semakin ke bawah, semakin dalam gradien geotermalnya meningkat. Jadi di sini tuh udah 9.000-an Fahrenheit kayak gitu. Jadi dia dari atas ini, dari litosfer semakin ke bawah ke inti bumi dalam itu, dia itu semakin naik suhunya. Itu tadi Mas, karena ada yang disebut dengan gradien geotermal. Dia peningkatan kedalaman, bertambah juga suhunya. Seperti itu Mas. Mungkin gitu Pak Sukan. Benar. Sudah terjawab Bu dari Rafli. Ya intinya sama kayak dipanaskan tadi gitu ya Bu ya. Ya yang air dipanaskan gitu tadi ya. Iya Pak. Ada lagi? Kayaknya Irgi mau tanya juga. Oke, kalau sudah nggak ada, saya kembalikan ke Bu Yaya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sangat antusias dari mahasiswa, adik-adik mahasiswa di UTS Sumbawa ataupun yang di Perincu Jakarta. Terima kasih tadi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga sudah menghadiri kuliah hari ini, baik yang ada yang di Sumbawa ataupun yang di Yogyakarta. Jadi saya akhiri, mungkin demikian kuliah kali ini. Kita ketemu lagi mungkin kalau tidak salah di pertemuan kelima nanti. Pertemuan kelima, ketujuh, dan pertemuan ke-15, satu kuliah sebelum akhir semester. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Yaya. Kalau begitu kelas di sini saya tutup dan dilanjutkan kegiatan yang lainnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya. Waalaikumsalam.